Manusia sudah rusak. Saya akan binasakan semua manusia. Sekarang buatlah bagimu sebuah betera. Nah, kita tidak mendapat penjelasan sebenarnya siapa Kanun, apakah kerjanya, apakah profesinya, apakah dia seorang arsitek. Itu agak kabur ya, tidak begitu dijelaskan. Sehingga untuk memahami apa yang Tuhan katakan, yang Tuhan mau supaya lu lakukan bagi saya ini bukan mudah. Buatlah bagimu sebuah betera. Dan ukuran yang dijelaskan di sini menurut ukuran yang kita biasa itu sekitar 450 meter panjang. 450 meter panjang, lebarnya sekitar 450 kaki panjang dan sekitar 70 kaki lebar betera itu. Dan menurut penjelasan, pada waktu Tuhan mengatakan, dan selain engkau bawalah juga semua jenis makhluk. Dan pada waktu para saintis berusaha untuk menghitung berapakah jumlah makhluk yang harus dibawa ke dalam betera, dikatakan bahwa tidak kurang daripada 7.000 pasang. Tidak kurang daripada 7.000 pasang. Nah, itu tidak dijelaskan oleh Tuhan. Tidak dijelaskan di sini. Dia tidak katakan secara terperinci. Dia hanya katakan buatlah bilik-bilik. Tetapi dia juga katakan bahwa bawalah bagimu satu pasang semua makhluk. Nah, waktu mendengar ini semua makhluk, ini menuntut untuk mencoba memahami makna teks itu. Mencoba memahami binatang, makhluk di udara. Saya pikir belum begitu ramai orang pemburu binatang waktu itu. Belum ada itu Pak Kakak. Ya, dihitungnya yang di udara, yang di darat. Saya pikir yang dikecualikan itu yang sedang berenang barangkali ya. Saya pikir begitulah. Lalu dihitung sekitar 7.000 pasang. Mengerti apa yang Tuhan mau dia lakukan. Binalah bagimu sebuah betera 3 tingkat. Panjangnya sekian, lebarnya sekian, tingginya sekian. Dan haruslah engkau buatnya berpetak-petak. Karena ia akan masuk itu tidak kurang daripada 7.000 pasang. Dia memerlukan waktu untuk memikirkannya dan menghayatinya. Dan sampai memahaminya. Itu sebabnya di dalam program PTJJ ada subjek hermeneutics, ilmu menafsir Alkitab. Bayangkan apa yang akan terjadi seandainya nu gagal memahami makna teks itu. Karena teks ini sepertinya agak umum. Dia hanya beri garis besar saja. Tidak ada perincian. Jadi untuk memahaminya memerlukan untuk menggunakan kemampuan kewarasan akal sehat. Nah, janganlah kita memandang rendah terhadap kemampuan akal budi kita. Karena pada waktu Tuhan mencipta manusia, Dia katakan lalu Allah mencipta manusia itu menurut gambar dan rupa Allah. Jadi kemampuan manusia untuk memikirkan itu luar biasa. Kalau kamu baca
dalam pasal yang ke-11 ayat yang ke-6 itu, waktu manusia merancang untuk tidak mau tersebar kemana-mana, mereka bersetuju untuk mendirikan sebuah menara yang disebut Menara Babel. Dan Tuhan katakan, sekarang manusia, apa saja yang mereka rencanakan itu akan terjadi. Dan itu baru permulaan, kata Tuhan. Tapi konteksnya manusia itu sudah berdosa. Tetapi ternyata manusia itu tidak kehilangan kemampuan untuk melakukan sesuatu yang luar biasa, walaupun berstatus berdosa. Yang menjadi masalahnya ialah manusia boleh menyalahgunakan kemampuan yang luar biasa itu. Itu saja. Tetapi walaupun manusia itu telah jatuh dalam dosa, kita tidak menemukan dalam teks lalu Allah menarik kembali keberadaan manusia yang diciptakannya menurut gambar dan rupa Allah. Manusia itu tetap disebut manusia. Dan kalau kita pertanyaan siapakah manusia itu? Manusia itu dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Manusia itu tetap manusia. Amin. Sehingga bila kita, nah janganlah kamu berpikir bahwa untuk memahami firman Tuhan kita tidak perlu lagi bersandar kepada Roh Kudus. Gunakan kemampuan akal sehat. Tetapi memang kita memerlukan benar Roh Tuhan, karena Dia adalah Guru Agung kita. Tetapi janganlah kita seperti pura-pura tidak tahu dan tidak akan tahu dan tidak pernah tahu. Itu lebih kepada pilihan. Orang yang berusaha untuk mengkaji firman Tuhan sedalam-dalamnya, akhirnya dia akan memahami lebih terperinci apa sebenarnya yang Tuhan tuntut berdasarkan teks. Pada waktu Tuhan berkata, buatlah betera itu bertingkat 3 berbilik-bilik, tidak disebut jumlah bilik. Tetapi pada waktu Nuh berpikir, melihat, menggunakan kemampuan akal sehat, dia mulai menghitung. Dan ternyata ada 7.000 pasang, tidak kurang 7.000 pasang hewan yang harus masuk ke dalam betera. Allah hanya berkata, buatlah bilik. Sekarang pertanyaan, berapa jumlah bilik? Dan karena Nuh mencoba memahami makna teks itu, lalu dia menyediakan tidak kurang daripada 7.000 kamar berlainan size, queen size, ya, berdasarkan size jenis makhluk itu. Tetapi, nah bagaimana kita tahu bahwa semuanya mendapat kamar? Kita tidak menemukan lalu pada waktu semua jenis makhluk itu masuk dalam kamar. Betera kasihan karena sekali saja gajah itu melangkah masuk, lebih 100 pasang semut meninggal karena terinjak. Kita tidak menemukan itu dalam teks. Mengapa? Karena Nuh telah mencoba berusaha untuk memahami makna teks. Bagaimana teks ini dapat dipahami? Dengan melihat kepada konteks. Konteks itu adalah ada sejumlah pasangan yang perlu dibawa masuk. Siapa mereka? Ada yang lemah, ada yang kuat, ada yang ganas, ada yang lemah lembut. Ya, ada yang besar, ada yang kecil. Inilah konteks. Inilah kebenaran di balik teks yang perlu Nuh baca. Kita tidak menemukan itu tertulis dalam teks, tetapi dia tersirat. Nah, itu prinsip hermeneutik.
Dia tersirat di balik apa yang tersurat. Tetapi mengapa kita sekian lama menjadi pengikut Tuhan, kita tidak juga paham-paham firman Tuhan? Bukan tidak pernah mendengar. Ini soal mendengar ini, saya pikir semua kita sudah sampai di tahap ini. Tapi sampai kepada tahap memahami firman Tuhan, susah kita melangkah, memasuki tangga ini. Mengapa? Karena kita terlalu terikat kepada apa yang tersurat, yang tertulis. Sedangkan dalam prinsip hermeneutiks Alkitab, kebenaran itu adalah yang tersirat. Kita tidak begitu tertarik menemukan yang masih tersirat, makna di balik teks. Nah, inilah dorongan saya kepada kita. Jadi setelah mendengar firman Tuhan yang dijelaskan oleh siapa saja di mimbar, pulanglah dan hayatilah dan coba pahami kebenaran di balik teks yang kita sudah belajar. Nah, ini bukan memerlukan waktu yang singkat. Saya percaya Nuh telah mengambilkan masa yang agak panjang untuk mencoba memahami pesan ini. Ada makna di balik teks, dan inilah yang Nuh telah lakukan. Yang ketiga, menghayati, menghafal teks dan makna teks. Menghayati dan menghafal teks dan makna teks. Menarik di sini adalah seperti ini. Para teolog telah mengkaji dan kira-kira berapa lama Nuh mengambil waktu untuk membina Betera itu. Dan hampir semua bersetuju bahwa masanya itu ialah di antara 100 sampai 120 tahun jangka masa membina Betera itu. Sekarang pertanyaannya ialah begini: berapa kalikah Allah datang untuk memantau Nuh bekerja dan dengan menyatakan berulang kali apa yang pernah diberitahu sebelumnya? Kalau kajian saya sudah cukup baik, kecuali belum sampai kepada kebenaran yang sesungguhnya, sepertinya dalam masa sekitar 100 sampai 120 tahun itu, Allah tidak berulang kali. Nuh macam mana? Masih ingatkah? 1 bulan kemudian, 2 bulan kemudian, 6 bulan kemudian, 1 tahun kemudian, apakah di pihak Allah sering kali muncul dan mengingatkan teks yang sama? Tidak. Hanya 1 kali untuk membangun Betera ini. Hanya 1 kali. Hanya 1 kali diberikan oleh Tuhan teks ini. Nah, kita tidak diberitahu juga apakah firman ini disampaikan sementara Nuh duduk seperti ini dan tiba-tiba kedengaranlah suara itu, atau pada waktu Allah mendekati Nuh dan Nuh, ada tugas yang saya mau supaya engkau lakukan secara khusus, dan saya sudah tulis secara terperinci. Nah, itu tidak jelas. Tetapi kalau kita perhatikan bagaimana Alkitab ini ditulis dan bagaimana Allah berfirman itu, biasanya Allah mengatakannya secara lisan.
dan yang mendengar itu yang menulis. Nah, tidak juga dikatakan seandainya Allah datang kepadamu. Dia hanya menyatakan itu secara lisan. Lalu di pihak Nuh, cari pen ayat. Dan sampai di Tuhan, pelan-pelan kau cakap, saya perlu tulis ini. Nah, tidak ada aksi seperti itu. Dia hanya mendengar dengan sesungguhnya. Dia telah mencoba untuk memahaminya, menafsirnya. Dan sekarang dia mengingatinya. Dan dalam tempo lebih daripada 100 tahun, 100 tahun, 10 tahun dia masih ingat itu, 20 tahun masih ingat, 50 tahun masih ingat, 80 tahun masih ingat, 100 tahun yang lalu, pesan yang 100 tahun yang lalu masih ingat. Bagaimana kita tahu? Ayat 22 mengatakan, lalu Nuh melakukannya tepat. Tidak ada yang dia lupa. Adakah di antara kamu yang hadir di sini minggu lalu? Oke, harap masih ingat siapa khotbah minggu lalu. Siapa khotbah minggu lalu? Tapi kalau saya tanya siapa yang berkhotbah pada minggu ketiga bulan Januari tanpa merujuk politik, masih ingat? Oke, baik. Jawab dalam hati supaya sendiri sadar. Oke, abaikan nama orang itu. Tetapi teks firman Tuhan yang disampaikan. Masih ingatkah? Khotbah minggu ketiga. Reverend tidak ingat, Pak. Tidak tahu, saya tidak gereja hari itu. Itu lain. Tetapi bagi kita yang hadir, masih ingatkah? Nah, ini benar perlu pelatihan, perlu disiplin. Dan pertanyaannya, bolehkah kita mengingati ini? Nah, bagi kamu, terutama yang baru saja selesai menduduki SPM dan ternyata cemerlang, salah satu kunci itu apa? Salah satu kunci mengapa seorang pelajar cemerlang, dia memahami, dia ingat. Kalau dia memahami waktu itu, tetapi tidak berapa lama kemudian dia lupa. Dan waktu dia melalui pemeriksaan SPM, saya lupa. Ya. Dan kita sudah ada gambaran tentang hasilnya karena lupa. Nah, kadang-kadang ini tidak kita perhati di dalam konteks kehidupan kekristenan kita. Kita begitu mudah lupa apa yang Tuhan telah pesankan, katakan, dan nyatakan kebenaran kepada kita. Sama ada kebenaran itu kita temukan melalui mempelajari firman Tuhan, atau melalui hamba Tuhan yang telah menjelaskan firman. Tetapi kita begitu mudah lupa. Karena satu kali sesudah balik dari kebaktian, kebetulan saya tidak hadir di situ pada pagi, tapi ibu saya yang hadir karena saya ada pelayanan di tempat lain. Saya katakan, "Mak, macam mana? Siapa yang khotbah?" Si Anu. Apa yang paling mengesan di hati kau yang telah dia khotbahkan? Dia katakan begini, saya sudah lupa yang lain, tapi ada yang saya masih ingat, katanya. Dan waktu dia beritahu itu cerita lucu. Yang lain itu semua sudah lupa, tapi yang lucu itu, cerita lucu itu yang bertahan.
Tapi secara tidak sadar kita seperti itu. Banyak hal-hal yang boleh bertahan lama di dalam pikiran dan hati kita. Kata-kata yang tidak baik dari seseorang, itu lama bertahan itu. Tapi nasihat-nasihat yang baik begitu mudah lupa. Tapi istilah-istilah yang menyakitkan itu lama bertahan, baik dalam pikiran dan dalam hati. Kalau begitu, hati kita itu sebenarnya hati yang bagaimana? Hati yang bagaimana? Jenis apa yang paling bertahan di dalam pikiran dan hati kita? Karena Yesus menggambarkan bahwa hati dan pikiran manusia itu diibaratkan seperti 4 jenis tanah. Dalam ajaran Yesus, dia mengatakan pada waktu ada seorang yang menabur, yang diibaratkan benih itu bagaikan perman. Ada yang tertabur tanah di tepi jalan, ada yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, ada yang jatuh di tanah yang penuh dengan semak duri, dan ada juga benih yang jatuh di tanah yang subur. Dan semua kita tahu cerita itu, bahwa benih yang jatuh di tanah yang subur itu bertumbuh lagi dan sampai kepada mengeluarkan buah berlimpah kali ganda. Mengapa? Karena benih itu jatuh di tanah yang subur. Sangat bergantung sekali. Kita tidak mempertikaikan kualiti benih yang kita terima. Kualiti itu sama. Cuma yang memastikan benih itu bertumbuh sampai menghasilkan buah ditentukan oleh hati. Dan memang kita heran, karena kebenaran-kebenaran yang sudah bukan hanya satu kali, tapi berulang kali kita dengar pun masih mudah lupa. Tapi coba kata-kata yang tidak benar, yang menyakitkan, lama bertahan. Lama bertahan. Secara jujur, saya sendiri mulai mempraktikkan untuk mengingati firman Tuhan. Nah, kalau saya mempunyai motif yang baik. Kalau kamu perhatikan pada pagi ini, saya tidak membawa satu kata pun notatok ke saya. Saya coba menerapkan apa yang saya sedang khotbahkan. Mendengar. Mencoba memahami sedapat mungkin. Mengingatinya. Ini memerlukan disiplin. Dan bila kita mengingati kebenaran itu sebenarnya, kebenaran itulah yang akan memandu aksi kita. Kebenaran itulah yang memandu aksi kita. Kita begitu mudah lupa. Amin. Hai. Jam. Oke. Nah, syukurlah reaksi itu tidak menggambarkan seperti yang saya katakan. Berarti kamu tidak mudah lupa. Amin. Bawalah persepuluhanmu ke rumah Tuhan. Tapi kadang-kadang kita lupa juga. Oke, baik. Jadi begitu mudah lupa. Yang terakhir, yang keempat, ialah memberi komitmen